Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Doni99, di mana di channel ini saya berbagi tutorial mindsetnya para pembisnis atau pengusaha sukses. Kan tetapi pada hari ini saya hanya ingin berbagi tentang motivasi terlebih dahulu. Ketika kalian ingin terjun ke dunia bisnis atau pengusaha, tentu harus banyak yang kalian harus persiapkan. Salah satunya mindset pemikiran kalian dulu yang harus dirubah. Ya. Tentu ketika mengacu dengan mindset atau pikiran kalian, tentu kalian harus mempunyai tujuan hidupmu terlebih dahulu. Ya. Contoh hal kecilnya, ketika kalian pernah ditolak cinta sama perempuan, terus kalian bagaimana caranya kalian melangkah lebih lanjut dengan cara apa lagi, begitu kalau mindsetnya. Itu hal kecilnya. Atau kalian pernah dihina oleh seseorang karena kalian miskin misalkan, nggak punya apa-apa. Nah, tujuan kalian di situ dibentuk karena ingin punya uang. Nah, bisa. Karena ingin manfaat buat orang lain, bisa. Terus ingin membahagiakan kedua orang tua kita, ingin membahagiakan orang yang tersayang misalkan. Banyaklah. Jadi harus mempunyai tujuan misi hidup kamu dulu, ya, hidup kita dulu nih. Terus setelah itu kalian harus perbaiki mindset pemikirannya, ya. Jadi ingat, seorang orang yang sukses selalu memperkaya pikirannya dengan ilmu. Saya melihat seumuran saya, seharusnya dia udah berpikiran yang dalam artian tuh udah menata masa depannya. Bukan berarti menata begini nih, melihat itu, bukan, akan tetapi menata yang tadinya tidak baik menjadi baik, begitu. Yang tadinya kebiasaannya begadang sekarang mulai diturunkan begadangnya. Terus bangunnya siang sekarang udah mulai bangun pagi, gitu ya. Itu mindset hal-hal yang kecil kalian harus perbaiki dulu. Terus apalagi, jaga kesehatan. Kesehatan itu penting dalam kehidupan. Karena kenapa? Kalian sudah dititipkan oleh oleh Sang Maha Pencipta. Kalian sudah dititipkan raga kalian kepada dirinya. Tentu harus dijaga, harus dirawat, harus bagaimana caranya kalian merawat diri kalian itu supaya lebih baik. Meskipun ada saatnya kalian dalam artian tuh istilah kata takdir. Nah, takdir lamun geus gering gitu misalkan. Nah, itu tidak, ya. Jadi karena ada yang ngechat cewek, bingung. Jadi butal. Jadi lakukan baca buku dulu, dengerin podcast, ikut kursus online, terus cari mentor. Cari mentor itu ya biasa kita, karena dunia lingkungan kita masih tidak luas gitu. Jadi cari aja di Google mentor-mentor yang atau kajian-kajian yang membuat kalian bertambah semangat. Terus ketika sudah punya ide, punya pengalaman, wawasan, yang udah punya ide untuk terjun ke dunia bisnis atau pengusaha, kalian gagal dalam misalkan satu hari kalian melakukan mau berusaha nih, gagal ikhtiar kalian, itu jangan stop di situ, kan, tetapi kalian lanjut tak, ya. Gagal balik lagi, gagal belajar lagi, karena kesuksesan itu dibentuk dari kegagalan. Nah, terus di samping itu tadi saya udah kasih tahu fokus kesehatanmu yang perlu diprioritaskan, ya.
makan makanan sehat. Tentu ada yang sekarang tuh program Prabowo presiden kita, yaitu Menteri Pendidikan kita Abdul Mukti menegaskan atau membuat aturan atau kebijakan 7 kebiasaan anak hebat. Nah, di situ ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan yang bergizi, bermasyarakat, terus apalagi tuh? Bermasyarakat, terus tidur cepat tuh. Itu ya. Jadi ada ada bangun pagi itu harus penting buat ke mindset pemikiran kita. Minum air putih minimal 2 liter sehari. Jangan ini minum air putih segelas terus minum yang bersoda, berwarna lah dan sebagainya begitu. Kalian banyak itu tidak mengandung kesehatan ya. Meskipun ya tentu di situ ada kesehatannya berapa. Ada dalam artian ya sedikit lah, misalkan asam itunya. Aktif gerak atau berolahraga ringan ya. Olahraga ini penting untuk membuat tubuh kalian terlihat bugar. Lalu ketika kalian sudah membentuk tubuh kalian bugar, saya yakin pemikiran-pemikiran jernih itu datang sendiri. Tidur yang cukup. Nah, jangan banyak begadang. Perbaiki lingkungan. Nah, di sini juga penting kalian harus mengatur atau merubah cara kalian berteman, cara kalian memilih lingkungan. Karena lingkungan itu bisa mempengaruhi karakter kalian. Contohnya, pilih lingkungan yang isinya orang-orang penuh semangat. Kalau misalkan kalian pengen jadi pengusaha, berarti kalian harus punya lingkungan yang pembisnis atau pengusaha. Lalu ketika kalian ingin jadi seorang apa gitu, jadi harus terjun ke lingkungannya masing-masing. Optimis. Nah, ini perlu optimis, sportif, punya tujuan, dan yang terakhir tuh harus percaya diri. Mau apapun diri kamu, mau kalian itu dibilang bodoh, dibilang jelek, dibilang tidak mampu, percaya dirilah, lakukan apa yang kalian bisa terlebih dahulu. Jangan memikirkan hasilnya dulu, tapi kalian pikirkan sekarang, lakukan sekarang. Gitu. Kalau mindsetnya pengusaha begitu. Lalu setelah itu kalian harus punya plan. Plan itu dalam artian ketika kalian punya hobi nih, hobinya kalian di bidang ini, misalkan di bidang penjualan, tentukan tujuan yang jelas terlebih dahulu. Nah, di plan tuh sama kalian. Lalu hal terkecilnya kalian bangun disiplin dalam diri. Jadi mengatur diri, mengatur waktu, mengatur segala. Karena pengusaha itu bukan main-main, ya. Capeknya bukan main-main, gajinya pun bukan main-main. Terus ketika kalian sudah terjun, tetap konsisten dengan rencana. Jadi misalkan kalian mau jualan telur nih, di tengah perjalanan kalian banyak melihat misalkan di sekeliling kalian dia jualan apa gitu, lakulah yang sebelah. Nah, di situ kamu tetap konsisten aja yang punya kamu. Jangan melihat ini kamu ngikut ini. Karena itu kalau mengacu dengan riset pemasaran memang tidak sesuai. Akan tetapi bisa jadi suatu saat nanti kamu yang diperlukan, bukan dia. Ketika barang sudah habis, mungkin besar kemungkinan itu lari ke kamu. Ya.
Lanjut, jalani dengan konsisten secara selama 3 bulan. Gunakan prinsip 80/20, fokus apa yang berdampak, ya. Jadi kalian ketika sudah menemukan salah satu bidang usaha kalian atau hobi kalian, maka step by step terus gali, terus belajar, terus sampai kalian di titik dimana kamu diberi kesempatan oleh Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala memberi kamu peluang, memberi kamu hadiah dari hasil kalian jerih payah, dari hasil kalian berusaha atau berikhtiar. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di next video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, di share. Terima kasih.